salam akselerasi. Ini tahun di mana kita harus gaspol dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Ini tahun di mana kita harus terus fokus dan fokus. Dan jangan biarkan apapun mencuri fokusmu sehingga engkau kehilangan arah dan kehilangan akselerasi. Saudara, pada waktu seorang pembalap harus mulai akselerasi, dia harus mengalami sangat fokus. Karena kesalahan sedikit saja itu bisa membuat dia kecelakaan. Itu bisa membuat dia meninggal, saudara. Saudara, pada waktu saudara naik becak, saudara jalan dengan tola-tole, saudara banmu bocor, itu tidak akan membuat saudara kecelakaan. Saudara, tapi pada waktu saudara jalan dengan mobil, saudara dengan kecepatan 180 km per jam, mobil bocor, itu saja sudah bisa membuat mobilmu terguling. Tapi kalau saudara naik Formula One dengan kecepatan 400 km per jam, saudara menggerakkan setir. Saudara terlalu cepat, saudara itu akan membuat mobilmu terbang. Saudara, sekali lagi, pada waktu kita mengalami akselerasi, kita harus punya fokus. Saudara, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa ini masa yang menentukan. Di dalam masa yang menentukan ini, saudara ada satu untuk membuat hati kita tetap melekat, tetap fokus. Apa itu? Mesbah. Saudara, pada waktu kita pelayanan, kita terus dengan sangat cepat. Kita bisa terjebak menjadi kebiasaan. Kita bisa terjebak jadi rutinitas. Kita bisa terjebak dalam membangun kerajaan kita. Pada waktu kita, saudara mungkin bekerja. Saudara terlalu cepat, terlalu banyak, maka kita bisa menjadi sombong. Kita juga bisa menjadikan pekerjaan itu sebagai tempat pelarian kita. Tapi juga kita bisa mencari uang dan bahkan mencintai uang. Sekali lagi, ada satu yang menjagai kita tetap fokus, menjagai kita tetap on position, menjagai kita tetap benar, menjagai kita tetap, saudara, di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Apa itu? Mesbah. Saudara, mari kita baca sebuah ayat yang sama sekali jarang untuk dibahas. Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Saudara, panji-panji adalah alat kemenangan. Panji-panji adalah tanda take over. Panji-panji adalah tanda redominate. Pada saat seorang pahlawan atau tentara pasukan bergerak, maka dia akan mengangkat panji-panji. Itu adalah berkata gerak, gerak. Saudara, pada waktu berhenti, maka panji-panji itu diturunkan dan ditancap. Saudara, pada zaman itu pakai panji-panji. Tapi yang sampai sekarang masih ada adalah pada waktu seseorang atau sebuah negara ditaklukkan, maka bendera atau panji-panji itu dikibarkan. Pada waktu saudara mereka jatuh, maka panji-panjinya diturunkan. Ingat pada waktu Amerika menyerbu Irak, saudara, maka yang pertama kali setelah mereka menguasai, bendera Irak diturunkan. Dan bendera saudara PBB bersama Amerika dinaikkan. Itulah panji-panji. Dan bagaimana saudara panji-panji ini bisa berarti mesbah. Sekali lagi, karena inilah kunci. Saudara, pada satu tempat ada satu keadaan. Seberapa mesbahmu, seberapa kemenanganmu. Seberapa engkau meletakkan mesbahmu dengan benar, seberapa perkenan Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu, seberapa bobotmu yang diukur bukan besarnya uangmu, bukan hebatnya engkau, tapi mesbahmu. Persoalannya, sangat banyak orang yang tidak menyukai mesbah. Saudara, orang berpikir mesbah adalah pengorbanan. Tapi mesbah adalah tanda pengabdian, cinta, penyerahan, iman, ketaatan,
pengenalan akan Tuhan. Hari itu Abraham meletakkan anaknya. Bukan sampai Ishak dipotong, bukan itu poinnya. Tapi mezbah Abraham adalah ketika dia berkata, ya Tuhan, hineni. Dan pagi-pagi benar, tanpa menunda, dia naik ke atas gunung Moria. Dia bawa anaknya. Mezbahnya adalah pada waktu dia berjalan. Dan ketika Ishak bertanya, Bapak, di mana? Di mana dombanya? Dan dia berkata, Tuhan menyediakan. Itulah iman, itulah mezbah. Saudara, kenapa Abraham tidak memberikan saudara yang namanya buah-buahan? Atau dia tidak memberikan bahkan Ismail, saudara. Karena dia tahu dengar suara Tuhan. Dan dia menjalani dalam ketaatan. Itulah mezbah. Saudara, mezbah Kain bukan jelek. Semua dari buah-buahan yang terbaik. Tapi ada mezbah Habel yang menggetarkan Tuhan. Kenapa? Karena Habel mendengarkan cerita dari ayahnya. Bahwa hari itu yang bisa menebus dosa adalah darah domba. Habel memelihara domba itu seperti temannya. Setiap hari memberi makan. Dan di titik dia harus memotongnya. Dia tahu sakitnya rasanya. Tapi itulah hati Allah Bapa. Ketika harus menyerahkan putranya yang tunggal Yesus di atas kayu salib. Pengenalan Habel, keintiman Habel, saudara, itu mezbah yang sejati. Tuhan tidak makan darahnya, saudara. Tuhan bahkan tidak peduli dengan dombanya. Tuhan bukan penggemar sate kambing. Tapi mezbah adalah sebuah perjalanan di mana hati kita menyatu dan kita meletakkan karena cinta, karena iman, karena saudara pertobatan. Dan saya berdoa tahun ini, mari tangkap kapan kita harus meletakkan mezbah. Karena setiap kali mezbah itu diletakkan, itulah panji-panji, itulah kemenangan. Saudara, hari itu Tuhan berkata kepada saya untuk memberi makan orang-orang di Bekasi. Saudara, hari itu saya tidak punya uang. Saya sangat miskin. Dan hari itu Tuhan berkata, kamu datangi semua toko-toko dari Indomart, Makro, Goro, apapun yang ada. Kamu berdoa di depan. Minta kemurahan hati. Dan masuki dan minta semua barang buangan. Tuhan berkata, datanglah ke pasar jam 4 pagi. Dengan doa, dengan pujian. Minta semua tulang-tulang yang dibuang. Minta sayur-sayur yang rusak. Minta semuanya. Dan saudara, dari semua barang buangan itu, saya bisa memberi makan sehari 2.000 orang. Sendirian. Tanpa saudara saya punya uang 1 sen pun. Saya masak. Saya bisa olah buat begitu banyak orang yang membutuhkan. Saudara, itulah awal sampai hari ini Mahanaim ada. Saudara, pada waktu mezbah itu didirikan, maka tiba-tiba saudara, Bet Kasih di take over. Bet Kasih di redominate. Bet Kasih, saudara, bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, Bet Kasih tidak pernah dimenangkan karena peperangan, karena uang. Bet Kasih dimenangkan karena mezbah. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Tapi saya mau berkata tahun ini, di tahun akselerasi, perhatikan mezbahmu. Pada saat Tuhan menyuruh, pada saat Tuhan menghimbau bahkan berbisik. Jangan berpikir Tuhan yang membutuhkan. Tapi itu adalah panci-pancimu. Itu adalah kemenangan. Itu adalah redominate. Itu adalah akselerasi. Tuhan Yesus memberkati.